Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il latu fa'il mufa'alun mufa'alun. Farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrohan fahuwa mufarrihun wa dzaka mufarrohun farrih la tufarrih mufarrohun mufarrohun. Karrara yukarriru takriran takriratan takraran tikraran mukarraran fahuwa mukarrirun wa dzaka mukarrarun karrir la tukarrir mukarrarun mukarrarun. Wakkala yuwakkilu tawkilan tawkilatan tawkalan tikalan muwakkalan fahuwa muwakkilun wa dzaka muwakkalun wakkil la tuwakkil muwakkalun muwakkalun. Yassara yuyassiru taisiran taisiratan taisaran tisaran muyassaran fahuwa muyassirun muyassarun yassir la tuyassir muyassarun muyassarun. Nawwara yunawwiru tanwiran tanwiratan tanwaron tinwaron munawwaron fahuwa munawwirun wa dzaka munawwarun nawwir la tunawwir munawwarun munawwarun. Bayyana yubayyinu tabyinan tabyinatan tabyanan tibyanan mubayyanan fahuwa mubayyinun wa dzaka mubayyanun bayyin la tubayyin mubayyanun mubayyanun. Zakka yuzakki tazkiyan tazkiyatan tazkaan tizkaan muzakkan fahuwa muzakkin wa dzaka muzakkan zakki la tuzakki muzakkan muzakkan. Laqqa yulaqi talqiyan talqiyatan talqaan tilqaan mulaqqan fahuwa mulaqqin wa dzaka mulaqqan laqqi la tulaqqi mulaqqan mulaqqan. Walla yuwalli tawliyan tawliyatan tawlaan tilaan muwallan fahuwa muwallin wa dzaka muwallan walli la tuwalli muwallan muwallan. Qawwa yuqawwi taqwiyan taqwiyatan taqwaan tiqwaan muqawwan fahuwa muqawwin wa dzaka muqawwan qawwin la tuqawwin muqawwan muqawwan. Addaba yu'addibu ta'diban ta'dibatan ta'daban ti'daban mu'addaban fahuwa mu'addibun wa dzaka mu'addabun addib la tu'addib mu'addabun mu'addabun. Sya'ama yusyaimu tas'iman tas'imatan tas'aman tis'aman musya'aman fahuwa musyaimun wa dzaka musya'amun sya'im la tusya'im musya'amun musya'amun. Hanna yuhanni'u tahni'an tahni'atan tahna'an tihna'an muhanna'an fahuwa muhanni'un wa dzaka muhanna'un hanni' la tuhanni' muhanna'un muhanna'un. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wal ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, baca al-waqiah udah, baca tabarak udah, baca ratib udah, terakhir baca sorab juga sudah. Tinggal langsung
Ngaji, belum ngaji ini Kang Asep sama Santi, Umi. Anak cowok katanya habis Ramli sini maju udah kalian. Duit sayur perempuan salah satu aja. Tuh duit. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sejuta dulu. Ah. Enak dulu lah. Hiji, emang mau segitu doang? Lah iyalah. Hiji, 2, 3, 4, 5. Tuh. Nah, beres 1,5 juta. Lu apa Ramli? Lu majuan sini. Lu tutup aja, ya gak? Dibuka aja, ya gak? Anak, emang lu ngapa? Mau mati? Jangan mati dulu, ya gak? Nih buat bantuin bayar kuliah, tuh Pak RT. Biar Pak RT lihat ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan sampai mati berdiri. Ya, duit apa daun? Alah duit. Nih anak Kupang berdua nih. Nih lu buat ongkos. Lu kan buat ongkos. Ini gua kasih recehan. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 100. 1.500.000. Ya, tuh duit apa daun? Oh, udah duit. Udah perempuan sekarang masaknya jadi 1. Nih 200. Ya, jadi lu apa Ramli? Duit sayur. Udah nih 200. Terus ini buat lu kemarin yang katanya dicolong orang duitnya. Masa duit gue tinggal gocap? Udah. Ya. Makasih ya. Masih bergeledek lu pada makasih ya. Lah habis gue tinggal gocap. Pak RT coba tuh. Lah. Mas Eri tadi kasih. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut Fatabayyana itu ya. Ngobrol dikit ya. Ono kipasnya nyalain lu ngomong apa? Fatabayyana annal mu'minal kamila la yaqduru ayyamlika nafsahu inda musyahadatil munkarat hatta yughayyiraha. Fatabayyana maka menjadi nyata, menjadi jelas. Kalau bahasa Jawanya mongko dadi pertelo. Apa annal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin. Sifatnya mukmin al-kamila, yang sempurna keimanannya. Tuh Mila dengerin, nama lu Kamila. Nyantren setahun udah boyong. Bukan Kamila itu mah. Apa? Karmila itu mah. Ya. Layak duru. Itu tidak mampu, siapa mukmin kamil tidak mampu ayyamlika pada bahwa memiliki siapa mukmin nafsahu pada dirinya mukmin ingza musyahadatil munkarati ketika menyaksikan kemungkaran hatta yughayyira. Nah ini diterapkan ilmu nahwunya. Hatta kan termasuk nawasib. Hatta yughayyira, sehingga merubah siapa mukmin pada mungkarat. Au yahalu bainahu wa baina dzalika bima la taqata lahu ala daf'ihi. Au yahalu, atau sehingga menghalangi. Kalau enggak au yahala atau kepada yughayyira boleh. Au yahala, atau sehingga menghalangi bainahu. Kalau enggak yuhala aja. Yuhala dihalang-halangi apa bainahu antara mukmin wa baina dzalika dan antara itu mungkarat bima dengan perbuatan la taqata yang tidak ada jenisnya kemampuan itu maujud lahu bagi mukmin ala daf'ihi atas menolak maksudnya begini, dari keterangan di atas menjadi jelas kepada kita bahwasanya orang mukmin yang sempurna itu dia tidak akan bisa menahan dirinya. Perhatikan ya, orang mukmin yang sempurna
nanya, dia tidak bisa menahan dirinya ketika melihat satu kemungkaran sampai ia bisa merubah kemungkaran tadi. Santri malas itu kemungkaran apa bukan? Hai, mungkar. Santri ndablek itu kemungkaran apa bukan? Kemungkaran. Maka sebagai pengasuhnya ya harus diluruskan, harus terus, harus belajar. Loh, jelas kan? Kalian dikirim oleh orang tuanya ke Al-Aziz itu untuk main-main apa untuk bercanda? Untuk main-main apa bercanda? Kalau untuk belajar lah. Kalau tahu-tahu lihatnya kayak Rio, cengar cengir, nggak jelas. Lu nyambung nggak? Jangan tersenyum. Memang lu pikir iklan Pepsodent pasti kasih tahu. Lu ya nggak? Pak Ri, ngerti lu? Lu nih Pak RT itu yang paling pojok, yang orangnya putih dalam tanda kutip. Ya, itu nyantren udah 10 tahun. Lo ngaji gak pecus. Ya itu kemarin udah dibahas al-intiqal alamatul konyol. Lah nyantren pindah sono, pindah sini. Ya, malah di sini udah lu terakhir, ngerti? Kudu bisa ngaji. Lo begitu lah, kudu tegas. Nah, itu maksudnya. Atau memang ada penghalang yang menghalangi antara mukmin dan antara maksiat tadi, yang mana dia tidak mempunyai kemampuan. Contohnya kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai pangkat. Kalau kita cegah, malah kita yang dipenjara, berani begitu. Wah, itu karena namanya ada penghalang, lain cerita. Itu maksudnya. Itu bedanya orang mukmin yang sempurna keimanannya wajib ingkar ketika melihat kemaksiatan, ketika melihat kemungkaran. Kalau ada santri nyolong tuh maksiat apa maksiut? Lah maksiat lah. Diingetin sekali udah, 2 kali udah, 3 kali udah, sampai orang tuanya dipanggil masih aja nyolong. Eksekusi. Wassalam. Jelas. Nyambung ya. Nah sebaliknya, wa ammal munafiku wa man dha'ufa imanuhu jiddan. Wa ammal munafiku, dan adapun bermula orang munafik. Munafik, ya kan? Lawannya orang yang beriman. Wa man, dan orang itu atuf kepada al munafik, dha'ufa yang lemah. Selahnya man, dha'ufa yang lemah. Apa? Imanuhu, imannya man lemah, jiddan, dengan sangat. Nah itu perlu saya komentari. Perhatikan, man itu kan isim mausul. Selah kalau berupa jumlah itu harus ada robit atau aid lah. Imanhu itulah aid yang kembali kepada man. Ya sama aja khobar jumlah. Khobar kan kemarin ada 2. Ada khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Ghairu mufrad kan terbagi 2. Ya kan? Ghairu mufrad ada yang jumlah atau sibeh jumlah. Jumlah ada 2. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Dua-duanya ketika menjadi khobar kan harus ada robit. Kalau dalam bahasa mubtada khobar robit. Kalau dalam bahasa isim mausul namanya aid. Ya intinya dia juga domir yang menjadi penghubung, perekat antara isim mausul, antara mubtada dengan silah ataupun khobar. Itu contohnya waman du'ufa imanuhu jiddan. Jawabnya ammal munafik fa idza ra'au, maka ketika melihat siapa al munafik, waman du'ufa imanuhu al munkarati, itu isim ghairu isim jamak muannas salim. Jangan ngantuk, boko meleng. Al munkarati ntar katanya ngantuk ya. Roti. Dengarnya kan roti doang. Enggak taunya al munkarati, pada kemungkaran.
Jawabnya amma, jawabnya idza ta'allalu, maka beralasan siapa munafik dan dha'ufa imanuhu, wa'adharu, dan mengajukan uzur, yaitu sama aja alasan. Siapa munafik dan man dha'ufa imanuhu, anfusahum, pada diri-diri mereka, bil a'zari, dengan alasan-alasan ar-raqiqati, yang mengada-ada. Allati, yaitu a'zar, la yakumu, yang tidak berdiri dia dengan allati, apa hujjatun, alasan, argumen, indallahi, di sisi Allah, wa inda rasulihi, dan di sisi rasulnya Allah. Perhatikan, wa ammal munafiq wa man dha'afa imanuhu jiddan fa idza ra'au al munkarati ta'allalu wa 'adharu anfusahum bil a'dharir raqiqah allati la yakumu biha hujjatun indallahi wa inda rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang munafik dan orang yang lemah imannya dengan sangat, orang punya iman tapi imannya sangat-sangat lemah. Tuh, dengerin Aska, lamun lagi. Maka ketika mereka melihat kemungkaran-kemungkaran, dia akan membangun 1001 alasan. Ya, pertama orang munafik, kedua orang yang lemah iman, ngelihat kemungkaran itu nggak berani, nggak punya nyali. Tuh, alasan dibikin-bikin. Emang kenapa? Oh, saya nggak enak. Alasannya kayak Santi tadi, saya nggak enak badan. Semenjak kapan badan lu pada enak? Oh, ya nggak? Pasti mencari-cari alasan. Wa'adharu bil a'zar ar-raqiqah. Mereka juga sama mengada-ada untuk dirinya dengan alasan-alasan yang nggak masuk akal. Yang mana alasan tadi nggak akan bisa diakui argumennya menurut Allah dan menurut Rasul. Jelas? Emang kenapa kamu? Saya nggak enak sama bapaknya, saya nggak enak sama ini. Wah, itu bahaya. Kalau agama sudah dicampur adukkan dengan rasa tidak enak dan lain sebagainya, kemungkaran yang harusnya dicegah kemudian dibiarkan, maka hati-hati apabila murka Allah akan turun. Nanti ada di belakang, nggak main-main. Yang kemarin ayatnya, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Orang-orang kafir dari Bani Israel dilaknat melalui lisannya Nabi Daud dan melalui lisannya Nabi Isa bin Maryam. Kenapa? Mereka kaumnya berbuat maksiat, kan gitu. Kemudian tidak ada yang mencegah, labi sama kanu yaf'alun, maka perbuatan yang ia lakukan disimak yang benar. Maka seburuk-buruk amal perbuatan. Tuh, itu ketika mereka melihat kemungkaran, mereka cuek. Namun sebaliknya, dengerin yang berikutnya, perhatikan. Wa tarahum idza syutimu aw dzulimu bi syai'in min amwalihim yakumuna atammal qiyam wa yaghdabuna asyaddal ghadab. Wa taro, dan melihat siapa kamu, hum, pada munafik dan orang yang lemah imannya tadi, kamu lihat idza syutimu, apabila dipisui. Ngerti dipisui enggak? Dimaki-maki. Ya, kalau bahasanya orang-orang itu ya cuk gitu kan. Ya cuk, bahasa kayak ya enggak. Begitu mereka dimaki-maki, enggak terima. Loh begitu. Auzulimu, atau dizolimi, bisain, dengan sesuatu, min amwalihim, dari harta-harta mereka, yakumuna, maka bangkit bangun siapa mereka, atammal qiyami, dengan sempur, dengan paling sempurnanya bangun,
wa yaghdabuna dan marah siapa mereka asyaddal ghadabi dengan paling dahsyatnya kemarahan. Berarti kan orang munafik dan orang yang lemah imannya apabila dimaki sedikit, dituduh sedikit, difitnah sedikit, wah itu udah nggak bisa tidur. Berarti kan maksudnya? Atau mereka didolimi sedikit saja dari harta bendanya, wah udah marahnya kayak apa? Jelas? Wih, nyambung apa enggak? Dia kerjaannya maki-maki orang, tapi ketika dia dimaki-maki sedikit saja, wah enggak terima. Kerjaannya dia zalim, ngentit hartanya orang, tapi begitu hartanya dikentit sedikit saja, marahnya kayak apa? Itu jelas. Nah, kalau saya mah berapa Mas Heri? Ya enggak? Nah, saya mah ingat kalau pas duit saya habis saja. Nah kalau duit saya masih ada lah bodoh amat. Ya. Tapi orang-orang yang lemah imannya, udah loh dibohongi 500.000, udah perasaan, udah gedenya kayak apa? Nah itu perbandingkan. Nah ini bukan untuk apa namanya? Bukan untuk kita menuduh orang lain, menunjuk orang lain, tapi coba kita tunjuk diri sendiri. Ya termasuk kalian anak-anak inilah. Lu kan sukanya pada usil, umpamanya, iya kan? Tapi ketika diusilin sama orang, muaranya kayak apa? Wah itu ciri-ciri orang munafik. Udah gitu aja, udah simpelnya. Bukan kita menuduh si A, si B, si C. Ada orang beli pulsa salah nomor aja umpamanya, di bang 50.000, walah orang se-RT ngerti semua. Ya, jelas gak? Weh dia ngembat duitnya orang, enggak kira-kira. Loh itu perhatikan, itu maksudnya. Wa man fa'ala ma'hum dzalika ya yukhasimunahu wa yusarimuna az-zaman at-tawil. Waman dan barang siapa, waman dan orang fa'ala yang melakukan siapa man ma'ahum beserta mereka munafik dan man dha'ufa imanuhu, melakukan zalika pada itu syatmu wa zulmu yukhasimuna, maka memusuhi siapa munafik dan man hu pada man fa'ala tadi, wa yusarimuna dan gampangannya ya sama memusuhi, menyerang siapa munafik dan orang yang lemah imannya az-zamana pada zaman at-tawila yang panjang. Wala yaf'aluna syai'an, wala yaf'aluna dan tidak melakukan siapa munafik dan man dha'ufa imanuhu syai'an pada sedikit pun min zalika dari itu apa namanya ya menegakkan kebenaran ma'al musirrina serta terus menerus ala zulmi atas kezaliman wal mungkari dan mungkar al mudayyiina yang menyia-nyiakan li hukukillahi terhadap hak-hak Allah. Sebaliknya orang yang melakukan bersama orang-orang munafik dan orang-orang apa namanya yang lemah imannya tadi melakukan perbuatan makian umpamanya, maka ia akan dimusuhi sepanjang zaman. Udah gitu aja udah. Ya sama kalau itu mah udah kenyang dah. Ya kan? Orang yang ya kan apa namanya? Ya begini aja lah ke konteksnya Al-Aziz. Tiap hari kan anak-anak pada makan. Lu ya apa enggak? Tiap hari apa lu pada makan Jumat berkah doang? Hei, gua nanya sama lu pada, lu makan tiap hari apa nunggu Jumat berkah doang? Tiap hari. Atau mungkin ada santunan yatim,
Katanya ini kan Muharram Lebaran, yatim apa lu pada makan setahun sekali? Tiap hari ya. Wah, tiba-tiba ada orang kecolek dikit aja sama kalian. Bantu kagak. Ngerti maksudnya? Cawe-cawe kagak. Wah, ilah. Tiba-tiba muaranya jelek-jelekin umpamanya ala aja sepanjang. Itu udah biasa kalau saya mah. Ngerti itu? Nggak ngerti kan maksudnya? Lah itulah contohnya. Nah itulah ciri-ciri ya itu. Walaupun dia ngaku baik. Ya, jelas itu kan? Loh. Wa ammal mu'minina wa annal mu'minina, dan sesungguhnya orang-orang beriman, orang mukminin as-shadiqina, yang benar keimanannya, alal aksi itu atas kebalikan orang munafik. Min dzalika, dari itu syatmu wa zulmu. Kalau orang-orang munafik yang di atas tadi dia biasa memaki, biasa mendolimi, tapi begitu dia dimaki, cuci muka. Ini Andri ngantuk, Adi ngantuk. Ya, padahal hari Minggu ngapain lu tadi siang? Tidur. Oh, masa siang tidur? Maaf, habis ini masih tidur. Ini nyala kan nih? Oh nyala. Ntar dulu biar panjang. Oh panjang. Biar melek lu. Enggak. Lah habisnya orang ngaji siang tidur lah, masa malam masih ngantuk. Mas Boko enggak tidur? Enggak. Iya kan? Yaghdhabuna, maka yaghdhabuna itu marah siapa mukminun lillahi, karena Allah. Wala yaghdhabuna, dan tidaklah marah siapa al mukminun li anfusihim, karena atau untuk diri-diri mereka. Nah, orang mukmin sebaliknya maksudnya sebaliknya orang munafik dan orang-orang yang lemah imannya. Mereka itu marah. Berarti kan yaghdhabuna itu marah apa bukan maknanya? Kan lu pada tahu. Marah, tapi marahnya lillah. Berarti kan marah tapi marahnya lillah, karena Allah, karena kemuliaan agama telah diinjak-injak, kemuliaan agama telah diremehkan. Jadi wala yaghdhabuna li anfusihim, dan mereka marah bukan alasan untuk diri pribadi. Enggak. Kan beda. Yang orang munafik yang sebelumnya dan orang-orang yang lemah imannya, jelas ya. Bisa memetakan kan? Nah, ini buat ukuran kita. Ketika ada kemaksiatan kita marahnya karena apa? Nah, kalau motivasinya kita karena lillah, karena Allah, berarti benar. Tapi kalau marahnya ada urusan pribadi, cari muka karena ini tahun 2022, nggak lama lagi 2024. Wah, biar dia terkenal nanti buat calon legislatif. Wah, umpamanya. Nah, itu orang urus itu. Jelas itu. Wa yuqati'una man asallaha wa taraka amrahu wa yusarimunahu idza lam yakbal al-haqqa. Wa yuqati'una, dan memutus, maksudnya menghentikan siapa al-mu'minun, man pada orang, aso yang maksiat siapa man Allah pada Allah, wataroka, dan meninggalkan siapa man amrohu pada perintahnya Allah, wa yusarimuna, dan melawan, yaitu yukhasimuna tadi itu, dan melawan, memusuhi siapa al-mu'minun hu pada man, idza lam yakbal, apabila tidak menerima siapa man al-haqqa pada kebenaran. Nah, ciri orang-orang mukmin yang kedua, di samping yang pertama tadi dia marah, tapi marahnya karena Allah dan bukan karena dirinya. Ciri yang kedua, dia akan memutus, dalam arti melawan orang-orang yang maksiat kepada Allah
ataupun orang tadi meninggalkan perintah Allah. Ada orang maksiat sama Allah, dicegah. Ada orang meninggalkan perintah Allah, lu ngapa? Alah, kalau ngaji jangan ngantuk. Kalau waktu siang disuruh tidur, tidur gitu aja lah, salah sendiri. Saya nggak bakalan ngawasin kalian terus menerus. Lah orang saya seharian, lu tanya Seno. Karena ada tamu aja saya tadi kemari. Tamu juga karena nyalo Pak RT. Iya kan? Loh saya habis gosok mobil. Loh barangan saya semprot pakai solar. Loh coba itu mobil semprot pakai solar. Loh iya kan? Bahasa kunyuk nggak tadi no? Bahasa kunyuk apa bahasa kuyup? Lah iya kan? Tuh jelas itu. Nah jangan kalian ngaji ngantuk ya. Ya semprot. Lah kan begitu, semprotnya pakai semprot beneran di, ya enggak? Noh. Nah, iya kan? Perempuan ada yang ngantuk. Ngaji disimak malah ngaji mainan. Loh, jelas ya? Oke. Wayasfahuna dan memaafkan gampangannya. Siapa al-mu'minun wayatajawazuna dan ya gampangannya memaafkan juga. Melampaui, maksudnya melampaui itu enggak gubris gitu loh. Wa yatajawazuna dan mengabaikan siapa mukminun aman dari orang zalama yang mendolimi siapa manhum pada orang al-mukminin au syatama atau misui atau menghina memaki siapa manhum pada mukminun. Orang yang beriman gampangannya kalau dicaci maki, difitnah, dituduh itu enggak gubris. Itu perhatikan loh. Ini ilmu tua loh, berat ini. Belum tentu kalian dihina orang itu bisa menerima. Maaf kata. Yang terjadi orang itu pasti habis-habisan memperbaiki. Loh, perhatikan loh, ini beratnya luar biasa. Ini ilmunya wali. Orang yang beriman apabila dicaci, apabila dimaki, dia tidak pernah gubris makian ataupun zalim yang dilakukan. Tapi dia sibuk memperbaiki diri dari orang-orang yang mendolimi. Makanya sering saya bilang, jangan dimatiin dosa, ditangkap sama Pak polisi. Lu iya apa enggak? Disantet Pak, dosa nggak, apalagi kalau lu santetnya malah minta sama dukun bayar lagi, rugi double. Nah, terus bagaimana? Ya antepin aja, ntar udah waktunya juga mati. Tuh, itu sepele bahasa itu. Cuman prakteknya dalam kehidupan luar biasa. Buktinya Boko aja kemarin ribut sama siapa? Sama Al. Ya, adik juga sama. Ya enggak? Lu kemarin ribut sama siapa? Kemarin adik sama siapa? Saya dikatain Pak. Dikatain apa? Dikatain jelek. Udah gak usah marah. Lu jelek apa bukan? Ya udah kalau lu jelek ya ngaku aja kalau jelek. Lah iya kan? Gitu loh. Ya. Kalau memang dianggap jelek, kalau memang kita ngakuin jelek, ya udah. Orang masa jelek ya ngakuin jelek. Lah kalau ente nggak jelek kemudian tiba-tiba dituduh jelek, lah berarti yang jelek ya yang ngatain, udah beres kan? Paham nggak? Tapi bukan yang fakta, pi ngerti? Lu gue semprot lu, kayak kemarin yang lu lakukan itu, kan bukan difitnah lu emang fakta. Nah, sebeda kalau konteksnya, jelas ya. Jadi jangan, itu rumus dewasa itu. Kalian bisa belajar seperti itu, gitu loh, supaya nggak terganggu dengan hal-hal yang sifatnya memang bukan masalah. Itu berat, maka perlu latihan. Nah, latihannya bagaimana? Besok Senin, usahakan pada puasa. Besok pada puasa, di dalam makroni banyak. Lah besok saya kasih makroni yang puasa. Loh iya apa enggak? Besok puasa Andri.
Jangan antri doang udah ketahuan kuntet begitu masih puasa. Sementara lu riuh besok puasa lu. Ntar sahur makan yang banyak. Siapa lu? Kevin. Lu sakit emang? Lu bilang gini ngapain? Kamal, besok lu puasa. Terus apa itu? Gendut. Lu besok puasa, Don. Ngerti? Besok puasa, Kong. Nah, ini apalagi ini kan masih bulan Muharram. Kalian puasa dari kemarin sebenarnya tanggal 1 bagus sampai nanti tanggal 10. Maka tanggal 10 Muharram itu namanya Asu. Terusin jangan asu doang. Asyura. Ntar asu doang lu ngatain. Rio ya. Asu hari yang ke-10 itu namanya Asyura. Itu isim muannas dari kata-kata asyir. Tuh. Berpuasa pada. Nah, puasa kalian zikir diperhatikan. Rutinan kalian pada asar baca Al-Waqiah 7 kali, 14 kali sebenarnya mah. Karena mau ngaji aja 7 kali. Kemudian malam pada sholat hajat, sholat tahajud. Itu adalah untuk menguatkan rohani. Jangan sampai rohani ini berubah menjadi roh halus. Jelas gak? Wih, nyambung gak? Kadang namanya dunia medsos ya Pak. Wah, tulisannya aja bagus-bagus. Statusnya rohani. Kelakuannya roh halus. Ya enggak? Ngerti Rio? Wah, Rio ngaji. Alah lo ngaji pecis kok kagak. Ya enggak? Masya Allah lah, coba itu. Tuh, caranya seperti itu. Fangduru dikit lagi dah, jam berapa? Fangduru maka lihatlah siapa kalian semua al-farqa pada perbedaan yaitu perbedaan bainal fariqaini yang ada antara dua kelompok. Yang pertama kelompoknya orang-orang yang beriman, yang kedua kelompok orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah iman. Wakunu dan jadilah tuh karena kan baru dibahas kemarin wa ma tasarrafa min dzalika wakunu itu fi'il amar dari kunu dan jadilah siapa kalian semua jadi itu ma'a ahsanihim bersama paling bagusnya al-fariqain fariqon apanya kelompoknya yaitu kelompoknya orang-orang mukminin wa aqwamahum atof kepada wa aqwamihim atof kepada ma'a ahsanihim wa aqwamihim dan paling kuatnya fariqain apanya torikon jalannya. Dasarnya firman Allah dalam surah Al-A'raf surat 7 ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min 'ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Wasta'inu dan mintalah pertolongan siapa kalian semua billahi dengan Gusti Allah. Setelah minta pertolongan wasbiru dan sabarlah siapa kalian semua. Maka dalam Al-Fatihah itu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan tuh. Kita minta pertolongan sama Allah. Innal ardo sesungguhnya bumi lillahi itu milik Allah. Yurithu yang mewariskan siapa Allah ha pada al ardo tuh itu ha menandakan al ardo
itu muannas majazi. Lu gak punya kitabnya? Beli. Kitabnya Yasin kemana? Dibawa pulang emang? Kalau ada dikasih aja no, punya siapa kek? Bekasnya orang-orang nggak dibawa. Man pada orang yasha'u yang mengendaki siapa Allah pada man min ibadi dari hamba-hambanya Allah. Wal akibatu dan bermula akhir. Wal akibatu dan bermula akhirnya akhir yang baik. Lil muttaqina itu bagi orang-orang yang bertakwa. Summa innal amro, sedikit lagi. Kemudian sesungguhnya memerintahkan bil ma'rufi dengan yang baik, wan nahya dan melarang anil mungkari dari kemungkaran, wajibun itu wajib, alal kifayati atas kifayah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu kifayah, dilakukan oleh sebagian udah cukup. Cuma yang dapat pahala, nah ini fahaitsu qama bihil ba'du. Ini maknanya fardu kifayah. Fahaitsu qama, maka sekiranya melakukan bihi dengan wajib alal kifayah atau bihi dengan al amro bil ma'ruf wan nahya anil munkar, siapa yang qama al ba'du sebagian minal muslimin dari kaum muslimin, jawabnya haitsu sakoto maka gugur apa al haraju dosa biqiyamihim dengan melakukannya ba'du anil bagina dari sisanya kaum muslimin. Jadi karena amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib atau fardu kifayah, kalau dilakukan sebagian berarti sebagian udah terbebas dari dosa, terbebas dari dosa. Kan terbebas dari dosa. Terus pahalanya gimana? Dapat apa enggak? Yang diam saja. Ya enggak. Wahtuso. Nah itu. Dan dikhususkan apa as-sawabu ganjaran pahala dikhususkan bil qaimina dengan orang-orang yang menegakkan melakukan amar ma'ruf wan nahyi anil mungkar fakot saja. Tuh, jelas kan? Itu fardu kifayah. Wa haitsu qasaru, dan apabila salah dalam arti cuek siapa al muslimun fihi dalam al amro bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, amma maka merata umum apa al ismu dosa. Wal haraju ya tegasnya dosa. Kulla alimin pada setiap orang yang mengetahui bil mungkari dengan kemungkaran minhum dari muslimin, yastati'u yang mampu siapa kullu alim izalatahu pada menghilangkan mungkar, wa taghyirahu dan pada merubah mungkar, biadin dengan tangan, au lisanin atau lisan. Jadi au umpamanya semua kaum muslimin diam, nggak ada yang berani amar ma'ruf nahi mungkar, semuanya kena dosa dan mengenai terlebih-lebih kepada setiap orang alim. Lah, orang alim dalam konteks orang yang mengetahui. Kan semuanya kok alim kalau gak kaitannya umpamanya perbuatan-perbuatan maksiat yang umum kan orang awam kok ngerti kan, berarti ngerti itu kan alim bahasa Arabnya. Jadi bukan alim di sini harus ulama lah, kagak, siapapun. Tuh, bisa dipahami? Oke dah, karena udah alenia itu. Wa awwalu ma yajibu, kita lanjut besok ya. Satu bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lahum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.